Anda juga saudara kalau misalnya ingin berkeluh kesah, terutama Anda yang berada di kawasan bukan di kecamatan di daerah Tanjung Barat. Tanjung Barat itu di maksud Kecamatan saya. Jagakarsa, Jakarta Selatan. Aduh. Itu dia, Kecamatan Dia Jagakarsa, grogi loh Jakarta melihat Selatan. ada lurah muda seperti ini. Ketahuan, grogi loh, saya muda banget. Konfirmasi Usianya dulu. sama ya? Iya, ternyata usianya 88 sama. betul ya, lahir tahun Prestasi 88 luar berarti sekarang biasa. 28 tahun. Iya. Itu gimana ceritanya waktu akhirnya menjadi lurah, tentunya dengan usia muda banyak warga juga yang usianya lebih tua ya kan. Itu ada cerita menarik nggak sih dari warga-warga yang berada di wilayah Anda? Dikalahkan lah dengan sosok mudanya Mbak Devi ini. Iya. Ketika diberikan amanah pada tanggal 8 Januari 2016 menjabat sebagai Lurah Tanjung Barat, ini merupakan suatu tanggung jawab besar gitu ya. Apalagi memimpin suatu wilayah yang kompleksitas permasalahannya juga cukup tinggi, bertemu dengan masyarakat dari berbagai kalangan, sudah pasti menjadi satu tantangan tersendiri buat saya. Tetapi dengan keprofesionalan kita dalam bekerja, tentunya hal-hal itu bukan menjadi suatu hambatan, tapi justru lebih memotivasi kita lagi untuk bisa membangun wilayah, khususnya Tanjung Barat itu bisa lebih baik. Kalau misalkan dilihat dari wilayah Tanjung Barat, sebenarnya permasalahan apa sih yang sering ditemui oleh warga di sana? Permasalahan yang paling sering timbul melalui pengaduan masyarakat, baik melalui SMS maupun aplikasi Clue sendiri, gitu ya, itu tidak lebih terkait masalah parkir liar. Parkir liar, lagi-lagi. Parkir liar ini menjadi masalah tersendiri. Tapi Iya. kalau selain parkir liar seperti fasilitas rusak, kemudian juga sampah itu juga menjadi permasalahan. Sudah Udah pasti ya, klasik lah ya itu. Tapi kalau kita perhatikan kan, nah ini nih adalah beberapa dokumentasi yang kita punya juga. Mikir dong. Tapi kalau kita perhatikan kan di usia muda seperti kita, muda, kan juga banyak warga-warga yang nih juga kalau kita perhatikan ada orang-orang yang tua yang juga protes atau mungkin bercerita berkeluh kesah kepada Anda. Tentunya memiliki pendekatan yang juga berbeda-beda. Kalau kita perhatikan ada kesulitan yang dihadapi, mengingat Anda juga masih begitu muda. Kita lebih kepada persuasif saja sih pada saat kita menghadapi masyarakat yang mungkin tidak terima dengan ditertibkannya seperti ini, tapi kita harus menjelaskan kepada yang bersangkutan bahwa ini adalah aturan yang harus dijalankan dan bahwa yang bersangkutan memang posisinya adalah salah sehingga harus kita tertibkan. Jadi lebih kepada menimbulkan kesadaran masyarakat bahwa yang dilakukannya salah dan yang benar adalah seperti ini gitu. Baik, Mbak, ada cerita unik ya sebagai lurah muda, mungkin ada hal-hal yang tidak diketahui oleh warga di Tanjung Barat, mungkin dia kaget begitu bertemu dengan lurah yang muda dan sosok bapak. Ada kisah semacam itu nggak Mbak Devi? Jadi hari Jumat saya dilantik gitu ya, tanggal 8 Januari, kemudian tanggal 9, tanggal 10 kita sudah mulai ke wilayah gitu ya. Saya silaturahmi lah dengan salah satu tokoh masyarakat yang ada di wilayah Tanjung Barat gitu. Saya ke rumah salah satu tokoh agama, lalu biasalah kita mengucapkan salam, pas keluar kebetulan Pak Kiai bertanya gitu, dari mana Bu gitu kan, saya bilang, oh ya Pak, izin memperkenalkan diri, saya ini Lurah Tanjung Barat yang baru. Oh ya, saya pikir tadi anak SMA ke rumah saya gitu. Iya sih, mukanya emang begitu jauh ya, nggak kelihatan loh kayak lurah. Tapi kita akan menyapa nih, ada salah satu warganya juga yang sudah hadir bersama kami melalui line telepon, ada Ria di Tanjung Barat. Nah, ini warganya sendiri nih. Kira-kira apa ya pertanyaan yang akan disampaikan oleh Ria? Silakan. Halo Ria. Halo, selamat siang. Selamat siang. Langsung terhubung dengan lurahnya nih Ria. Boleh apa langsung yang ingin disampaikan pertanyaannya. Ya, selamat siang Ibu Devi. Ya, siang Mbak Ria. Ya, saya sebenarnya lebih mau informasi ya tentang apa sih kalau misalnya fasilitas taman di daerah Jagakarsa, Tanjung Barat itu tuh di mana ya? Karena saya belum terlalu banyak merasakan kayak fasilitas taman kota di daerah situ gitu. Baik, terima kasih Ria. Iya, terima kasih. Oke, berarti ini ceritanya kurang ruang terbuka mungkin di daerah Tanjung Barat. Mungkin ada tapi tidak disosialisasikan seperti itu Mbak. Bagaimana? Jadi sebetulnya kalau untuk ruang terbuka hijau sendiri, khususnya untuk taman kota yang ada di Tanjung Barat itu sebenarnya ada. Di daerah, di samping gedung Aneka Tambang. Oh, Antam ya, betul. Ya betul, itu ada taman interaktif, taman bermain. Mungkin tadi lupa tanya lagi ya Mbak Ria tinggalnya di posnya RT-nya RW-nya berapa gitu. Iya, mungkin kendaraannya mana nih untuk lebih dekat ke taman itu. Diarahkan juga. Tapi ke depan insya Allah Pemda DKI sudah membebaskan beberapa lahan yang memang peruntukannya adalah ruang terbuka hijau yang rencananya akan
dibuat untuk taman interaktif ataupun RPTRA. Gitu. RPTRA itu merupakan ruang terbuka publik ramah anak gitu ya, di mana nanti disitulah masyarakat bisa berkumpul, bersilaturahmi gitu ya, menjadi ajang anak-anak bermain juga. Jadi lingkungan terjaga dan perkembangan anak bisa dipantau. Baik, lalu Bu, apa terobosan yang sudah Ibu lakukan sampai saat ini, Bu? Terobosan-terobosan apa? Saya tetap fokus kepada program Gubernur DKI Jakarta, masalah 5 tertib gitu ya. Sudah tadi ditampilkan bahwa sudah melaksanakan berbagai penertiban, khususnya untuk parkir liar, bangunan di atas saluran juga sudah beberapa titik sudah kita tertibkan. Sampah gimana sampah? Nah, untuk sampah liar juga sudah kita tertibkan. Kita tutup dengan cara operasi tangkap tangan. Jadi bukan hanya OTT juga nih namanya. Iya, OTT juga namanya. Jadi operasi tangkap tangan itu ketika ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan, KTP-nya akan kita ambil. Dan itu memang waktunya sudah kita arrange sekitar pukul habis azan-azan subuh gitu ya. Mungkin yang sekaligus berangkat kantor, bawa kantongan dari rumahnya lempar. Oh, ada beberapa titik di Tanjung Barat yang menjadi lokasi pembuangan liar seperti itu? Ada, dan itu alhamdulillah sekarang sudah clear dan sudah kita tutup dan tidak ada lagi. Tapi kalau kita perhatikan tadi kan menarik tuh, ada OTT membuang sampah, operasi tangkap tangan mereka yang membuang sampah sembarangan ya. Kalau diperhatikan selama berjalan si OTT ini lancar atau cukup efektif. Efektif ya? Cukup efektif karena akhirnya masyarakat jera, dan di situ kita juga tidak hanya memberikan punishment kepada warga, tapi lebih kepada mendidik gitu ya, bahwa sampah itu harus Anda buang pada tempatnya yang sudah ditentukan, bukan di tempat yang Anda mau. Gitu. Tapi fasilitas umum untuk membuang sampah pun harus terus disediakan juga oleh pemerintah setempat pastinya. Baik, terima kasih. Saya manggilnya bukan Ibu, Kak Dewi gitu. Karena seumuran bahkan. Seumuran. Terima kasih sudah hadir di sini. Baik, sukses sama-sama. terus untuk kelurahannya, dan tentunya juga ini menjadi lahan aspirasi untuk Anda juga.